Bayangkan sebuah malam derby di London yang seharusnya menjadi panggung ledakan adrenalin, tetapi justru berubah seperti kembang api yang keburu padam sebelum meledak. Atmosfer Stamford Bridge sudah terasa seperti tungku panas, namun pada akhirnya laga yang diprediksi penuh gengsi itu justru berakhir hambar. Intensitas pertandingan yang sebelumnya dibahas memang memuncak sejak menit-menit awal, dan hal itu menjadi fondasi dari drama yang pecah sepanjang duel Chelsea versus Arsenal di pekan ke-13 Liga Inggris 2025-2026 ini. Derby London kali ini membawa tema besar, banjir kartu. Tensi membara, namun berujung anti klimaks. Pertemuan dua rival sekota itu pada Minggu 30 November 2025 malam menghadirkan permainan agresif yang menarik sejak kick-off tetapi tidak menghadirkan pemenang. Chelsea dan Arsenal harus berbagi angka setelah menutup laga dengan skor 1-1. Hasil yang terasa menggantung bagi pendukung kedua kubu. Sejak peluit pertama, kedua tim bermain seolah menolak untuk menunggu. Chelsea mencoba menekan dari sayap, sementara Arsenal tampil cepat dan langsung menembus lini tengah lawan. Agresivitas ini pun menghadirkan warna lain, hujan kartu. Hanya dalam waktu 10 menit wasit Anthony Taylor sudah mengeluarkan 2 kartu kuning, masing-masing untuk Martin Zubimendi dan Marc Cucurella. Atmosfer mulai memanas, seakan keduanya saling menantang untuk menjaga tempo tetap tinggi. Arsenal menjadi tim pertama yang menciptakan peluang berarti ketika Bukayo Saka menyambar bola pada menit ke-13, namun santekannya masih bisa diblok Robert Sanchez. Chelsea membalas 3 menit kemudian melalui tembakan Pedro Neto yang dihentikan Declan Rice. Hingga menit ke-34 kartu kuning sudah keluar dari kantong Taylor, menandakan laga keras ini berjalan tanpa kompromi. Puncak turbulensi terjadi pada menit ke-38 saat Moises diusir dari lapangan akibat pelanggaran keras terhadap Mikel Merino. Keputusan itu memaksa The Blues menata ulang ritme permainan. Bermain dengan 10 pemain, mereka pun lebih banyak menutup ruang. Sebelum babak pertama berakhir, Arsenal hampir memecah kebuntuan lewat tembakan Gabriel Martinelli di menit ke-45+1, namun Sanchez kembali menunjukkan kelasnya dan menjaga skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, kejutan datang dari barisan belakang Chelsea. Trevoh berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-48 lewat tandukan keras hasil umpan sepak pojok James. Sorak-sorai publik Stamford Bridge menggelegar. Seakan babak baru drama akan terbuka. Namun Arsenal tak tinggal diam. Tepat 11 menit berselang, Mikel Merino membalas dengan cara serupa. Umpan silang Saka disambut tandukan berbahaya yang membuat kedudukan kembali imbang 1-1. Setelah skor kembali sama kuat, kedua tim memilih menurunkan tensi permainan. Tidak banyak peluang berarti tercipta karena keduanya tampak lebih berhati-hati, seakan sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa mengubah situasi. Peluang kembali hadir di menit ke-71 lewat sundulan Pedro Neto yang terlalu pelan sehingga mudah diamankan David Raya. Tak lama kemudian Saka mendapatkan kesempatan emas, namun tembakannya juga belum mampu menaklukkan Sanchez. Chelsea sempat mengancam di menit ke-78 melalui sepakan keras Liam Delap dari luar kotak penalti, tetapi Raya berhasil menepisnya. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak lagi berubah. Kedua tim harus puas berbagi 1 poin, hasil yang membuat klasemen tetap sama. Arsenal berada di puncak dengan 30 poin dari 13 laga, sementara Chelsea tertahan di posisi ketiga dengan 24 poin. Setelah drama panas yang terjadi sepanjang pertandingan tersebut, sorotan tak berhenti pada skor akhir. Isu kartu kembali mencuat, kali ini melibatkan insiden antara Piero Hincapié dan Trevoh Chalobah. Mantan kepala PG Mall sekaligus ex-wasit FIFA, Hackett, memberikan pandangan eksklusif yang memperjelas keputusan wasit Anthony Taylor. Menurut Hackett, tackle Moises yang berujung kartu merah memang sesuai prosedur. Namun berbeda halnya dengan Hincapié yang hanya menerima kartu kuning setelah sikunya mengenai Chalobah. Hackett menjelaskan bahwa insiden tersebut tidak termasuk tindakan kekerasan berlebihan sehingga tidak memenuhi kriteria kartu merah. Ia menilai gestur Hincapié tidak menunjukkan intensi agresif, tidak ada tinju terkepal, tidak ada ayunan siku sengaja, dan tidak ada gerakan lanjutan yang menjadikannya serangan. Karena itu, Taylor dianggap sudah menerapkan standar yang benar. Situasi ini menarik sebab Hincapié turun sebagai starter menggantikan Gabriel yang cedera, sementara William Saliba juga absen. Arsenal akhirnya harus memasangkan Christian Mosquera dan Hincapié untuk pertama kalinya di Premier League, dan keduanya sama-sama diganjar kartu kuning akibat tekanan tinggi dari permainan Chelsea.
Arteta pun berada dalam situasi rumit jelang laga berikutnya melawan Brentford, mengingat Saliba diragukan tampil dan hubungan antar dua bek tersebut masih perlu pematangan. Sorotan tidak berhenti sampai di situ. Arsenal justru harus menelan konsekuensi lebih besar dari laga yang penuh friksi tersebut. Meski tampil dengan keunggulan pemain setelah Moises diusir, The Gunners gagal mengamankan 3 poin. Gol Kaloba dan balasan Merino memang menutup pertandingan dengan adil, tetapi Arsenal menyia-nyiakan kesempatan untuk memperlebar jarak poin di puncak klasemen. Namun, petaka sebenarnya muncul di sisi disiplin. 6 kartu kuning diberikan kepada kubu Arsenal kepada Hincapié, Mosquera, Ricardo Calafiori, Zubimendi, Lewis Kelly, dan Victor Gyökeres. Akumulasi kartu itu membuat The Gunners harus menerima denda sebesar 25.000 pound sterling dari FA, sesuai aturan bahwa tim yang menerima 6 kartu kuning atau lebih dalam satu laga otomatis dikenakan hukuman finansial. Hasil imbang ini tidak hanya merugikan Arsenal dalam persaingan gelar, tetapi juga di meja regulasi. Di tengah jadwal padat, Arteta kini harus menata ulang komposisi tim sambil menghadapi tekanan tambahan, performa yang belum stabil, kondisi bek yang belum pulih, dan sanksi finansial yang mencoreng rapor disiplin tim. Di satu sisi, Chelsea mungkin melihat hasil ini sebagai peluang yang terlewat untuk mendekatkan diri ke Arsenal di klasemen. Namun, dengan 1 pemain kurang sejak babak pertama, hasil seri ini masih dapat dianggap sebagai bentuk ketahanan mental. Drama banjir kartu dan tensi panas pada akhirnya membuat laga ini terasa padat, tegang, namun tetap berakhir anti klimaks. Sebuah derby London yang menuai cerita, tetapi gagal menghadirkan klimaks yang diharapkan. Sementara itu, di sisi lain pelatih Chelsea Enzo Maresca menilai timnya tampil lebih meyakinkan dari Arsenal saat duel masih berlangsung dalam situasi 11 lawan 11. Ia merasa permainan The Blues berjalan sesuai rencana sebelum kartu merah Moises mengubah dinamika. Menurutnya, Chelsea menguasai alur pertandingan, namun menekan dari berbagai sisi dan tidak kalah dalam penciptaan peluang. Meski mengakhiri laga dengan jumlah pemain lebih sedikit, Maresca tetap mengapresiasi intensitas skuadnya yang tetap mampu menjaga ritme serta bahkan unggul lebih dulu lewat sundulan Trevoh Chalobah setelah jeda babak. Di sisi lain, Mikel Arteta mengungkapkan bahwa hasil imbang tersebut meninggalkan perasaan kurang lengkap. Ia mengatakan bahwa Arsenal memiliki kendali yang lebih besar sepanjang laga, terutama setelah unggul jumlah pemain, namun tidak memaksimalkannya menjadi 3 poin. Arteta juga menyinggung situasi skuad yang mengalami rotasi mendadak akibat absennya sejumlah pemain kunci, termasuk William Saliba. Walau begitu, ia tetap menilai pekan berat ini berjalan positif, tetapi tetap menyimpan catatan bahwa pertandingan di Stamford Bridge seharusnya bisa dimenangkan. Ketidakhadiran 2 bek utama juga dianggap memengaruhi duel bola mati yang akhirnya menjadi sumber gol Chelsea. Arteta menegaskan bahwa Arsenal harus lebih klinis dalam memanfaatkan momentum agar tidak kehilangan kesempatan serupa di laga berikutnya.